alhamdulillah hari ini beliau hadir di depan saya, dan tadi malam saat mendengar suaranya di Masjid Oman, suasananya seperti pada saat saya melihat Ka'bah waktu itu. Masya Allah. Jadi ada getaran, terasa suara Kodondi tiba-tiba dalam frekuensi mikrofon di masjid, terasa seperti momentum saya menikmati suasana Ka'bah pertama kali. Masya Allah. Alhamdulillah, sedemikianlah kira-kira gambaran bagaimana rasa senang hati saya menerima beliau datang ke Bumi Aceh setelah kita berkomunikasi melalui WhatsApp beberapa kali, dan terwujudlah alhamdulillah. Selamat datang Kodondi. Terima kasih banyak. Alhamdulillah bisa menginjakan kaki di Serambi Mekah, Pak. Masya Allah. Dari dulu pengen saya ke Aceh ya. Qadarullah baru saat ini saya bisa mengunjungi Mbak Aceh, dan Masya Allah saya dibawa ke masjid yang nggak ada masjid kecil Pak ya di Aceh ya. Besar-besar tuh. Kenapa semua masjid besar-besar di Aceh? Masya Allah. Ini kalau di Jawa mungkin ini udah jadi masjid agung, masjid raya gitu ya. Sebesar ini ya, Masya Allah. Senang sekali. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang Masjid Oman ini masjid kedua terbesar di kota ini. Oke. Dahulu masjid ini lebih kecil, dan di kawasan ini terkena tsunami. Minaretnya patah, bangunannya juga tidak sebesar ini, dan sekarang sudah Bangun ulang. diganti baru Masya Allah. dengan support dari negeri Oman, Masya Allah. dari Sultan Qaboos namanya. Oke. Jadi kita lebih mengenali sebagai Masjid Oman, walaupun namanya Masjid Al-Makmur. Ya, ya. Tapi masih ada omannya ya, nggak Masih ada ketinggalan ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Mengapa pertemuan kita ini penting, Kodondi? Saya sebut Kodondi saja, Ya. biar terasa lebih familiar. Melihat apa yang terjadi saat ini, berbagai hal yang berseliweran di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami melihat begitu banyak shifting yang terjadi, pergeseran. Hari ini, esok kita akan menikmati peringatan 20 tahun tsunami. Di saat saya kehilangan 12 anggota keluarga pada waktu itu berjalan sudah 20 tahun. Momentum ini sangat berbeda yang kita saksikan 20 tahun yang sebelumnya. Dari perspektif ekonomi, dari perspektif jumlah penduduk, populasi, dari perspektif security, keamanan, itu sangat jauh berbeda. Alhamdulillah, tsunami membawa berkah. Jadi sebab tsunami lah maka terciptalah perdamaian, ditandatangani MOU antara dua pihak yang bertikai, bukan di Jakarta, bukan di Banda Aceh, tapi mereka menandatangani di Helsinki, Finland. Artinya ada keterkaitan negara-negara Eropa untuk membuat itu terwujud. Dan apa yang kami rasakan sekarang adalah munculnya tsunami iman. 20 tahun yang lalu tsunami air laut. Ya. Sekarang tsunami iman. Maksudnya gimana nih Pak? Maksudnya begini. Orang pindah dari Islam keluar Islam atau orang masuk Islam? Tsunami. Kalau kita melihat memang ada dua sisi yang sedemikian. Cuman yang terasa sebagai orang lokal yang memang kita memang besar di kota ini, shifting yang terjadi itu menuju kepada hal-hal yang positif dan negatif. Kalau dia dalam konteks positif, kita melihat bagaimana security kita bertambah, keamanan kita bertambah kuat, syariah ditegakkan dengan bagus, kemudian ekonomi menggeliat lebih bagus. Segala yang kita butuhkan dulu yang tidak pernah ada, sekarang hampir semuanya ada. Yang semua branch yang ada tadinya di Jakarta, sekarang sudah hadir di sini. Jadi otomatis semua terpenuhi kebutuhan dasar kalau dikatakan sebuah negara sedang berkembang. Tetapi seiring dengan itu muncullah beberapa kemunduran yang kami rasakan dalam konteks etika, ya, dalam konteks sopan santun, etika dan sopan santun, kemudian dalam konteks keleluasaan kita untuk merasa lega memberikan estafet ini kepada anak muda ke depan. Jadi kita tidak merasa leluasa lagi memberikan estafet leadership kita ke depan kepada anak muda, karena anak muda sekarang yang bertumbuh, yang 20 tahun yang lalu tidak mengenali konflik, tidak mengenali tsunami, mungkin terlahir setelah tsunami, itu tumbuh menjadi insan-insan yang memang berbeda. Ada shifting, ada pergeseran yang terjadi, yang ini kadang-kadang membuat risau bagi kita yang sudah bukan lagi menjadi penonton, memang sudah jadi player. Dalam konteks usia kita sedemikian, kita sudah menikmati itu dan kita sudah menjadi bagian dari play itu. Jadi kita jadi player. Nah, inilah yang salah satu yang kita risaukan adalah munculnya dekadensi moral,
tadinya kita memang tidak tidak begitu memahami orang lain yang datang dengan segala tendensinya, dan kita harus memahami mereka datang, dan pada saat mereka datang dengan segala gestur yang mereka gunakan, cara mereka gunakan, kita pun menjadi lalai, kita pun menjadi berubah. Nah, di konteks yang begini kok, pada saat 2004 tsunami, di 2005 kita memasuki momentum yang kita sebut sebagai recovery. Pada waktu itu kita sedang berpikir untuk membuat kita survive dulu. The life must go on ini. Terus berjalan, hidup terus berjalan, tapi kita luka, kita sedih, kita kena lumpur, kita tidak punya listrik, kita hidup di atas air, demikian. Jadi konteksnya adalah awal itu adalah lebih kepada emergency response. Makanan dulu. Makanan seperti yang dibantu oleh United Nations. Saya pernah bekerja untuk mereka untuk World Food Program di 2005-2006. Itu mendiskusikan apapun yang bisa membuat masyarakat bertahan dalam segala kondisi, dalam segala bentuk shelter mereka tempat tinggal, apakah di rumah tetangga, di rumah saudara, atau di tepi gunung, atau di menjauh, sangat jauh daripada laut, dan hidup apa adanya. 2006 ke atas baru kita berpikir kepada recovery. Recovery secara infrastruktur. Barulah kita membangun dasar-dasar, ada blueprint dari Jepang bagaimana pembangunan yang ideal menurut mereka, karena mereka pernah mengalami tsunami berkali-kali. Jadi pada saat itulah kita mulai berkenalan dengan international support. Disitulah kita mulai mengenal begitu banyak NGO yang datang masuk, international NGO, seperti tidak terkendali. Karena Aceh yang tadinya memang tertutup, karena kita memang dalam suasana konflik, masih konflik pada saat tsunami terjadi, tiba-tiba terbuka. Jadi kita seperti katak di bawah tempurung yang pecah, berhamburan, kita melihat dunia lain, maka kita belum tentu ready dengan dunia itu. Jadi waktu itu yang saya maksud ancaman itu adalah munculnya NGO-NGO yang berafiliasikan kepada agama lain, yang punya tendensi yang sudah bisa kita pastikan itu mengarah kepada kristenisasi. Jadi long term yang sudah kita tempuh 20 tahun ini, ternyata bibit-bibit itu mulai bermunculan. Artinya long term yang mereka pakai untuk mencari domba-domba yang tersesat ini bukanlah orang dewasa, tetapi anak-anak kecil yang pada saat itu masih bayi, yang artinya tidak punya orang tua lagi setelah menjadi yatim piatu karena tsunami. Mereka hidup tanpa dukungan support secara spiritual yang penuh. Jadi mereka terombang-ambing dalam keyakinan dan mudah untuk dirusak secara mindset. Pada waktu itu. Jadi pada waktu itu kita mengenali beberapa NGO yang memang masif sekali, Kodoni, seperti Catholic Refugee Service dan Jesuit Refugee Service, dan ada World Vision International. Itu mereka datang dengan logo-logo mereka. Terus anak-anak yang yatim piatu itu diasuh oleh mereka? Mereka memberikan budi ya kepada mereka. Mereka memang tidak berhasil mengambil mereka, anak-anak itu. Mereka diasuh oleh sesaudaranya, siapapun, atau dalam sebuah panti asuhan atau apa. Tapi support yang mereka dukung itu memang masif dengan segala cara. Jadi sampailah pada waktu itu pejabat gubernur kita waktu itu, Bapak Mustafa Abu Bakar, mengambil kebijakan untuk mengeluarkan NGO yang terindikasi melakukan kristenisasi. Jadi sebelum dapat gubernur definitif, Kododi. Jadi poinnya adalah pergeseran ini mulai mengarah kepada dekadensi moral dan tipisnya iman. Ya, jadi kedatangan Kododi ini menjadi blessing bagi kami untuk mendapatkan bagaimana patron atau pola untuk membentengi akidah tadi dan memahami agama mereka secara komprehensif, dan sebelumnya kita juga pahami agama kita dulu, dan kita bisa letakkan dia secara comparable, saling berdua kita telah, dan kita belajar dari pengalaman Kodondi dalam memanage beberapa peristiwa-peristiwa yang sedemikian. Jadi yang sangat urgent sekarang, kalau menurut hemat saya adalah bagaimana ilmu kristologi ini bisa kita sebar kepada anak muda kita, kepada muslimin itu sendiri, untuk paham di mana titik lemahnya keyakinan mereka, di mana yang tidak logiknya, di mana hal-hal yang memang tidak mungkin sesuai dengan
nature kita atau fitrah kita untuk memahami. Ya. Jadi sangat tepat Kodondi datang dengan tim, alhamdulillah. Dan untuk itu saya berharap masukan, kita semua berharap masukan dari Kodondi. Bagaimana kira-kira untuk mengantisipasi atau katakanlah memperlambat itu menjadi lebih buruk. Baik, saya juga baru menyadari ya, ternyata setelah tsunami air laut itu, kemudian pada saat recovery terjadi tsunami susulan ya. Tsunami susulan yang ternyata membawa muatan kristenisasi gitu ya. Karena yang datang NGO-NGO yang berafiliasi dengan agama tertentu. Betul. Oke, saya juga sih sebenarnya sudah menduga, tapi saya berpikirnya tadinya adalah yang datang memberi bantuan yang membawa misi rahasia untuk kristenisasi adalah artinya lembaga-lembaga yang lokal. Ternyata yang dari luar juga ya. Ya itu sih berarti memang cukup memprihatinkan Pak berarti ya. Ya kira-kira apakah Pak Fadlan punya data gitu Pak? Berapa orang yang korban kristenisasi itu? Ada? Data secara real kita masih simpang siur. Dan memang sewaktu saya mendapat kesempatan sekolah dulu, 10 tahun yang lalu, di negara bagian Virginia, saya sempat bekerja sosial di gereja baptis. Di gereja baptis namanya. Di sana? Di sana. Nah, terus? Saya bekerja untuk membersihkan halaman belakang gereja di hari Minggu itu. Jadi mereka kebaktian di depan, saya membersihkan itu sebagai bentuk rasa respect dan terima kasih saya kepada pendanaan dari program fellowship atau scholarship yang saya terima. Memang kami diwajibkan untuk melakukan kerja sosial selama 100 jam. Tapi saya mencapai ke 300 jam karena saya menikmati menyentuh akar rumput masyarakat Amerika lebih dalam. Nah, pada waktu itu saya bertemu dengan orang-orang tua yang sedang berbincang setelah kebaktian, setelah pagi hari itu. Dan saya didatangi oleh mereka karena saya orang Asia. Mereka bertanya, kenapa kamu di sini? Dan ternyata mereka adalah orang-orang tua yang sudah berkali-kali ke Aceh. Dari pembicaraan itu, saya bicara tsunami, dia bercerita tentang kota kelahiran saya, kota Tapak Tuan yang 500 km jauhnya daripada Aceh. Begitu jauh penetrasi mereka ke dalam di masa-masa recovery itu. Jadi saya tercengang, terkejut. Ternyata memang sudah disetting sedemikian dalam penetrasi mereka ke dalam bumi Aceh waktu itu. Jadi kalau secara angka masih simpang siur, tapi yang kita saksikan sekarang adalah munculnya anak-anak muda yang mungkin secara keimanan itu goyah, tidak kuat landasannya, dan mereka bakal menjadi pemimpin kita ke depan. Jadi saya katakan tadi readiness kita untuk meletakkan estafet di tangan mereka belum komplit. Jadi ada kerisauan di situ. Baik, berarti kalau begitu kan sudah ada berarti sebagian daripada generasi muda Aceh yang Bapak bilang tadi shifting. Mungkin mereka tumbuh besar oleh NGO-NGO yang terlibat itu, walaupun mungkin beberapa sudah dikeluarkan, berarti kan sudah ada orang-orang dari keluarga yatim piatu Islam yang terpisah, kemudian mereka tumbuh besar di kalangan Kristen, gitu ya. Mungkin jumlahnya kalau Bapak bilang tidak bisa pastikan, tidak banyak, tetapi mungkin pasti ada lah, gitu Pak ya. Ya, saya alhamdulillah sekali lagi bisa berkunjung ke Aceh, yang mana saya tuh sebenarnya pengen tahu seberapa otonomnya pemerintah Aceh sendiri menjalankan syariat Islamnya. Itu yang sebenarnya menjadi buah pemikiran saya. Pengen lihat saya gitu, ya. Syariat Islam yang dipandang mungkin oleh orang di luar Islam sebagai syariat yang keras, yang tidak manusiawi, yang melanggar HAM gitu katanya. Saya pengen lihat di Aceh itu pelaksanaannya seperti apa gitu. Saya belum tahu apakah besok atau lusa sebelum saya pulang saya masih bisa melihat atau tidak. Tapi harapan saya adalah syariat Islam yang bisa diterapkan di negeri Aceh ini bisa berjalan dengan semestinya. Maksud saya pejabat-pejabatnya juga dengan penuh tanggung jawab dan amanah bisa menjalankan syariat tersebut untuk kepentingan umat Islam di Aceh. Mengenai program kristenisasi, kita juga sudah tahu lah, itu mungkin masih berjalan. Dan saya yakin, walaupun Bapak nggak cerita tadi, di Aceh juga pasti masih ada, walaupun sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Namun kami tetap
punya harapan bahwa gerakan ini bisa diminimalisasi dulu lah paling nggak ya. Kalau sampai dihilangkan rasanya belum mungkin, karena kita tahu sendiri bahwa Indonesia memang menjadi target kristenisasi yang sangat menggiurkan buat kalangan Kristen sendiri yang di Indonesia ataupun juga yang dari luar negeri. Maka itulah kami menempuh jalur yang namanya jalur perang pemikiran dengan bekal ilmu kristologi ini, yang buat kami ini adalah bekal untuk menegakkan tauhid, ya. Selain untuk menegakkan tauhid umat Islam, juga untuk membentengi tauhidnya umat Islam dari serangan-serangan upaya-upaya pendanggalan akidah dan pemurtadan. Banyak yang bisa kita lakukan, mulai dari pendidikan anak-anak, sampai ke remaja, sampai ke dewasa, bahkan untuk orang tua yang memang masih menjaga anak-anaknya. Itu pasti sangat-sangat dibutuhkan. Ibarat kalau ilmu manajemen, Pak Fadlan pasti ahli ini. Kalau di ilmu manajemen itu kan ada yang namanya SWOT, Pak. Iya kan? Kita mengenali strength, kita mengenali weakness-nya, kita mengenali opportunity, dan kita mengenal threat-nya atau threatening-nya apa. Kita juga bisa pakai itu, Pak, di dalam kita membentengi akidah umat Islam. Jadi kalau strength, kita mengetahui kekuatan Islam apa, kita mengetahui kekuatan agama Kristen itu apa. Itu kita harus tahu, Pak. Weakness kita juga harus cari tahu weakness-nya Islam apa, weakness-nya mereka apa. Begitu juga opportunity dan threat. Maka itu dengan mengikuti pola itu, kita setelah mengetahui kekuatan mereka apa, weakness-nya mereka apa, opportunity mereka apa, threat-nya mereka apa, insya Allah kita masih bisa mencari celah-celah apa yang bisa kita pakai untuk membentengi akidah umat Islam. Salah satu yang memang boleh dikatakan isu utama, ya, isu utama antara Islam dan Kristen. Islam dan Kristen ini bukan nggak bisa hidup berdampingan loh, Pak. Bisa, Pak. Saya katakan bisa. Tetapi memang kedua agama ini adalah kedua agama yang sama-sama agama misi. Agama misi maksudnya adalah agama yang mengajak orang lain di luar agama mereka untuk masuk agama mereka. Nah, kita tahu bahwa Islam dan Kristen ini sama-sama agama misi. Dan kalau berbicara tentang toleransi, Islam sudah tidak perlu dipertanyakan lagi ya tentang toleransi ya. Aceh yang punya otonom untuk menjalankan dan menerapkan syariat Islam saja masih membiarkan gereja berdiri di Aceh. Betul kan, Pak? Betul. Berarti toleransi luar biasa. Ya. Nah, tapi kalau dalam konteks masing-masing mempunyai misi, ini yang harus kita hati-hati. Karena apa? Karena di negara yang kita melihat lebih besar lagi dibandingkan hanya di Aceh, di Indonesia punya yang namanya keputusan bersama. Dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 1 tahun 79, yang melarang pensiaran agama terhadap orang yang sudah, atau kelompok orang yang sudah beragama. Itu yang harus kita juga patuhi, karena keputusan bersama itu kan bukannya tidak berlaku di Aceh, tapi tetap berlaku kan gitu. Saya tadi sempat bicara dengan beberapa tokoh masyarakat. Izin minum dulu, Pak. Silakan. Saya ditanya, Konodi punya usul apa buat teman-teman yang berdakwah di sini gitu. Saya tadi tiba-tiba, saya kaget ditanya begitu, tapi tiba-tiba saya punya ide, tiba-tiba celing gitu ya. Entah ini serius atau tidak, entah bisa direalisasikan atau tidak, tapi saya kok punya pemikiran begini tadi. Aceh, sebuah daerah provinsi yang mempunyai otonom untuk menegakkan syariat Islam di daerahnya, bisa nggak mempunyai hukum daerah ya atau peraturan daerah yang melarang dan memberikan sanksi yang berat terhadap upaya kristenisasi di daerah Aceh. Dari pemerintah daerah maksud saya ya. Pemerintah pusat sudah punya keputusan bersama nih, Pak. Tapi menurut saya belum jelas sanksinya. Pelanggar hanya akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di keputusan bersama itu. Tidak disebutkan penjara berapa bulan, berapa tahun, tidak disebutkan sanksi berapa ratus juta, berapa miliar. Saya tadi bilang, bisa nggak pemerintah daerah Aceh membuat aturan yang serupa dengan keputusan bersama dua menteri itu, tapi dikeluarkan oleh pemerintah daerah, khusus untuk program kristenisasi, dilarang di Aceh. Pelanggarnya diberikan hukuman yang berat.
Kalau punya otoritas, harusnya bisa Pak ya? Harusnya ya. Iya. Saya nggak tahu apakah bisa dilaksanakan atau tidak, tapi menurut saya bisa. Baik. Karena itu adalah otoritas daripada pemerintah daerah Aceh. Yang pertama gitu. Kedua, saya tadi sambil bercanda begini. Karena saya teringat ada kota Mekah, ada kota Vatikan. Di Mekah nggak boleh ada gereja. Kan, Pak? Di Vatikan juga nggak boleh ada masjid. Masing-masing klaim bahwa kedua kota ini adalah kota suci bagi agamanya masing-masing. Makanya ketika mereka punya aturan tidak di Mekah tidak boleh ada gereja, itu adalah hak penguasa Mekah. Di Vatikan ada aturan tidak boleh ada masjid, itu juga hak penguasa daripada kota Vatikan. Bisa nggak Aceh punya hak? Ini mohon maaf ya, bukan kita nggak toleransi, bukan. Tapi khusus hanya kota Banda Aceh. Bisa nggak khusus di kota Banda Aceh tidak ada gereja? Ada Serambi Mekah itu ya. Nah, kan Aceh disebutnya Serambi Mekah, Pak. Kalau disebut Serambi Mekah, harusnya nggak ada gereja dong, Pak. Ini hanya pemikiran saya. Bukan saya nggak toleransi, enggak. Jadi maksud saya, boleh ada Kristen, tapi di Aceh, bukan di kota Banda Aceh. Kalau memang kota Banda Aceh ini dianggap kota suci buat rakyat Aceh, jangan ada gereja, Pak, di situ, Pak. Ya. Katanya tadi, wah, nggak bisa, karena di Aceh masih ada gereja-gereja yang dari zaman Belanda sudah dijadikan cagar budaya. Pemerintah daerah beli, bayarin. Kalau perlu dengan harga yang mahal, yang beribadah di situ diganti atau dikompensasi dengan tanah yang luas gitu di luar Banda Aceh. Ya, mohon maaf, bukan kita nggak bisa toleransi, bukan. Tapi ini adalah Serambi Mekah gitu. Ya ini sih hanya pemikiran saya aja. Kalau bisa, waduh, pemerintah daerah beli itu gereja yang sudah jadi budaya, cagar budaya, dialihkan jadi masjid. Siapa tahu Pak, ini cuman ide Pak. Betul. Ya, itu yang bisa apa namanya, yang bisa saya lontarkan untuk pemerintah Aceh, pemerintah daerah Aceh. Untuk program kristologi, saya rasa tetap diberikan, Pak. Walaupun di Aceh ini dikatakan adalah daerah yang menerapkan syariat Islam. Karena tetap biar bagaimanapun di sebuah daerah, apalagi yang Islamnya bisa diterapkan, itu pasti yang namanya misionaris malah lebih tertantang, Pak. Lebih tertantang malah. Nah, saya juga kan sudah berkomunikasi dengan teman-teman dari FDP, Forum Dakwah Perbatasan ya. Ya. Kenapa harus ada forum dakwah perbatasan? Karena di perbatasan pasti banyak serangan-serangan, upaya-upaya pemurtadan gitu. Saya tahu gitu, makanya penting juga dai-dai kita, ustadz-ustadz kita yang ada di perbatasan ini juga perlu diberikan ilmu kristologi. Begitu juga yang di daerah lain yang mungkin punya potensi dan segala macam. Jadi itu mungkin pandangan saya Pak ya. Tetap nanti teknisnya bagaimana mungkin kita bisa bicarakan. Tapi tetap itu adalah hal yang penting untuk membentengi, menjaga syariat Islam yang sudah dijalankan di negeri Aceh, juga untuk membentengi akidah umat Islam di Aceh itu sendiri. Benar. Gitu Pak. Begini, Kak Dendi, kita sering berpikir apa yang terbaik. Ya, ini masukan dari Kak Dendi kita sudah mendengar dan insya Allah kita akan diskusikan dengan teman-teman yang lain. Jadi dari pemahaman kami sebagai orang lokal, so far kami memiliki dua alternatif. Pertama,